dan nggak tahu kenapa aku tiba-tiba pengen noleh ke sebelah kiri. Nah, di situ aku melihat entah itu sosok apa, aku juga nggak ngerti karena sebelumnya nggak pernah tahu ya. Matanya ini besar, merah, kemudian mulutnya ini lebar banget, giginya keluar. Itu sosok seperti wanita atau pria? Iya, seperti wanita, tapi wanita apa ya seperti itu? Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Mystery Zone. Di fragmen kali ini saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya, malam spesial ini kita ada teman untuk narasumber yang akan dikisahkan pada malam ini ya Pak Jack ya. Betul. Bisa diperkenalkan Kang Surya? Mungkin monggo Mbak diperkenalkan, santai saja. Oke, jadi saya Klorista. Oh Mbak Klorista ya, panggilannya apa? Panggilannya Klo. Klo, Mbak Klo gitu aja ya, oke. Ini nanti kalau boleh tahu kisahnya tentang apa ya? Jadi ceritanya ini tentang pendakian. Oh berarti kisah apa? Misteri, horor, atau Ya semuanya? ya Campur. Ya memang begitulah kisah-kisah pendakian ya. Apalagi nanti kalau sudah teman-teman yang sudah sering mendaki mungkin pernah mengalami sendiri, bakalan pasti tahu deh ini bakal ada apa aja gitu. Oke, Mbak Klo bisa dimulai ceritanya. Oke, silahkan Mbak Klo. Jadi ini ceritanya terjadi pada tahun 2015. Waktu itu kegiatan perpisahan organisasi kemahasiswaan jurusan. Oh jurusan ya, berarti teman-teman kampus ya ini ya, teman-teman kuliah di kampus ya. Nah, karena waktu perpisahan ini kita masih mempunyai uang kas yang cukup banyak. Nah, jadinya teman-teman ini banyak yang memberikan usul gimana kalau uangnya buat makan-makan, buat jalan-jalan, atau buat ngecamp. Oh iya. Jadi kita menciptakan suasana yang mengesankan di terakhir organisasi kita. Buat kenang-kenangan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita voting. Setelah melakukan voting, ternyata teman-teman banyak yang setuju untuk ngecamp. Berarti acara outdoor. Kegiatan outdoor. Ya. Nah, setelah semuanya setuju, waktu itu sekitar 18 orang sih, hampir setengahnya ya. Jadi ya udah kita berangkatkan untuk pergi ngecamp. Nah, setelah itu kita merencanakan mau ngecamp di mana gitu. Nah, adalah teman yang mengusulkan gimana kalau di Ranukumbolo. Kebetulan ya Ranukumbolo. Ya, kebetulan banyak teman-teman ini yang belum pernah ke sana. Jadi, wah, koyoke menyenangkan ini kalau pergi ke sana. Nah, oke, setelah semuanya setuju, kita deal janjian waktu itu jam 6 untuk ngumpul di depan kampus. Nah, untungnya on time, alhamdulillah on time. Kemudian kita melakukan perjalanan lewat jalur Tumpang karena posisinya waktu itu di Malang ya. Oh berarti area Malang langsung ke arah Ranukumbolo lewat Tumpang ya. Iya. Nah, kita waktu itu dari kampus untuk menuju Tumpang ini mengendarai motor, Mas. Jadi berarti bareng-bareng touring gitu ya. Iya, motoran bonceng-boncengan kayak gitu ya. Seneng kan ya? Iya, seru juga. Kemudian setelah itu kita lewat jalur Tumpang, berhentilah kita di rumah salah satu warga penyewaan jeep. Berarti nyewa jeep juga. Karena mayoritas ini yang ikut adalah cewek-cewek. Oh, banyak ceweknya. Cewek-cewek. Iya, lebih aman mau nyewa kendaraan. Nah, jadi daripada nanti ngambil resiko motornya ada yang nggak kuat atau gimana, ya udah akhirnya sewa jeep. Nah, kita sampai di Tumpang itu sekitar pukul 7, jam 7 pagi. Jam 7 pagi, kemudian kita sarapan dulu di tempat penyewaan jeep itu. Memang karena kita sudah booking juga untuk disediakan sarapan, jadinya kita sarapan di sana. Enak juga ya, sudah terkoordinasi. Ya benar.
sarapan di sana, kemudian kita juga udah beres-beres ya, maksudnya ngecek lagi perlengkapan apa aja kalau misalnya ada yang ketinggalan. Setelah semuanya selesai sarapan, ngecek, akhirnya kita berangkat lagi ke Ranupani ini sekitar jam 9 pagi. Jam 9. Jam 9 pagi. Jadi teknisnya yang cowok-cowok ini naik motor, sedangkan yang cewek semuanya naik jeep. Oh, berarti masih ada yang bawa motor ini berarti ya? Yang cowok-cowok. Nah, kemudian kita berangkatlah menuju ke Ranupani. Dalam perjalanan ini kan kita pasti disuguhkan pemandangan yang luar biasa ya pada jalur Tumpang ini. Apalagi mayoritas teman-teman ini juga banyak yang belum pernah lewat sana, termasuk saya. Nah, jadi waktu itu pas lewat sana ini, wah bagus banget pemandangannya. Kemudian sopir jeepnya ini juga menawarkan diri, Mbak mau foto-foto dulu ta? Oh iya Pak, enggak apa-apa. Akhirnya yang cewek-cewek ini turun, apalagi cewek-cewek ya seneng foto-foto kayak gitu. Turun, kemudian ngambil-ngambil beberapa foto. Setelah itu selesai, baru kita lanjut berangkat ke Ranupani. Setelah sampai di Ranupani, kita kan melakukan pendaftaran dulu ya sebelum untuk naik ke Ranupani kan ya. Nah, ternyata ada beberapa temanku ini laki-laki, dia ini masih belum ngurus surat keterangan sehat. Nah, di situ rasanya aduh, kok saya belum ngurus ya. Nah, mau nggak mau kan jadinya yang temanku ini harus nyari dulu kan surat ini di puskesmas atau dokter terdekat biar bisa tetap melakukan pendakian gitu kan. Akhirnya ya udah sekitar temanku laki-laki ini 4 berangkat menuju puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan surat itu tadi. Nah, kita nunggunya cukup lama di sana. Sampai jam berapa ya? Sekitar jam 2 mereka baru. Iya. Jadi sampai makan bakso lagi di sana, sampai hampir ketiduran. Cukup lama, kemudian jam 2 mereka datang, sudah mendapatkan surat. Kan setelah itu kita melakukan briefing dulu. Di briefing dulu. Setelah melakukan briefing itu kira-kira waktunya 1 jam ya. 1 jam, oke, semuanya sudah selesai. Nah, ketuaku ini mulai ngelis anggotanya sama barang bawaannya yang dibawa, kan ya. Setelah semuanya selesai, oke, kita melakukan perjalanan itu sekitar pukul 4 sore. Cukup sore juga untuk melakukan pendakian ya. Nah, awalnya ini sempat diperingatkan sama mas-mas yang beri briefing ini, itu kalau sebaiknya jangan melakukan pendakian sore-sore kayak gini. Kayak gitu. Nanti kan pasti nyampainya tengah malam ya. Nah, tapi mau gimana lagi? Kita kan udah nunggu seharian ya. Pastinya ya rodok gerundel ya opo sih? Kan wis di waktu sudah terbuang ya. Sudah diestimasikan berangkatnya jam segini biar nanti nyampainya sana nggak terlalu malam, ternyata meleset kayak gitu. Ya udah, kita semua sepakat berangkat 18 orang dengan 12 cewek dan 6 orang laki-laki melakukan pendakian pukul 4 sore tadi. Jalanlah kita. Waktu itu kan jalannya masih bergerombol ya, 18 orang. Nah, tapi kok dirasa kayaknya lama banget perjalanan ini, karena kan tingkat kecapean seseorang kan nggak tahu ya. Beda-beda. Kalau misalnya sini capek, ya udah kita berhenti dulu 10 menit. Nanti gantian lagi, lama jadinya, makan waktu banyak. Nah, akhirnya ketuaku ini memutuskan untuk membagi 3 kelompok. 3 kelompok dengan 2 laki-laki setiap kelompoknya untuk memandu jalan dan untuk menjaga barisan yang paling belakang, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya semuanya setuju, oke, berangkatlah kita masing-masing kelompok ini dengan instruksi kalau misalnya kelompok 1 capek, kelompok 2 belum capek, ya udah tetap jalan aja kayak gitu biar nggak terlalu lama. Oke, jalanlah kita, udah bisa kan 3 rombongan ini tadi. Jadi 3. Kayak gitu. Nah, kemudian hari kan semakin gelap ya. Nah, ternyata satu rombonganku ini yang bawa senter cuma 2 orang. Dalam satu rombongan cuma 2? Ya, satu rombongan cuma 2 orang. Minim sekali cahayanya. Duh, gimana ya? Akhirnya kita memutuskan untuk nunggu rombongan selanjutnya. Yang di belakang masih ada ya?
kita nunggu aja wes, nunggu rombongan belakang, siapa tahu bawa senter lebih banyak kayak gitu. Akhirnya kita kumpul lagi 3 rombongan ini, ketemu lagi. Ternyata kelompok yang lainnya ini juga ada yang enggak bawa senter sama sekali, bahkan pakai senter HP kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita memutuskan untuk jalan bareng-bareng lagi 18 orang. Ya sudah, enggak apa-apa, jalan lagi. Awalnya nggak ada apa-apa sih, kita juga menikmati banget ya, apalagi mayoritas dari kita ini belum ada yang pernah melakukan pendakian, terutama ke Ranukumbolo ya, yang waktu itu sempat hits gitu kan. Nah kemudian pada saat nyampe di pos 2 kita kan sempat istirahat ya, kemudian iseng-iseng ini ketua kelompokku ini menghitung jumlah anggotanya, jadi memastikan anak buahnya ini lengkap gitu. Dihitunglah. Nah waktu itu hitungannya kok lebih dari 18 kayak gitu. Nah otomatis yang cewek ini kan langsung panik dong, ya kan? Langsung panik, ada yang teriak, ada yang sampai nangis, terus nggak karu-karuan. Loh ini beneran ta? Cuma batin aja aku waktu itu. Kemudian dihitung lagi sama ketua kelompokku ini, jumlahnya juga tetap masih lebih. Untuk yang ketiga kalinya ini aku nggak tahu ketua kelompokku ini berusaha untuk menenangkan situasi apa memang jumlahnya sudah 18 gitu ya. Oke, kata ketuaku ya wis nggak apa-apa, jumlahnya sudah 18 sudah pas kok. gitu ya. Iya mungkin khawatir nanti tambah bingung semua ya, resiko panik, apalagi banyak yang cewek gitu kan ya. Oke, ya udah. Kemudian setelah semuanya dirasa cukup untuk melanjutkan perjalanan, kita melakukan perjalanan lagi. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini kan kayaknya waktunya lama banget ya. Kira-kira jam berapa kita nyampe di sana gitu kan. Soalnya ini masih di pos 2 juga. Kemudian ketua kelompokku ini memberikan instruksi kepada teman-teman yang laki, gimana kalau yang laki-laki 4 ini jalan duluan aja, biar nanti bisa nyampe duluan, nyiapkan tenda sama masak-masak gitu kan. Kayak perintisnya gitu ya, tim perintis. Biar nggak lama-lama. Apalagi teman-teman yang perempuan ini udah mulai banyak yang oleng kan. Iya. Kayak gitu. Akhirnya mereka setuju, ya udah nggak apa-apa lah, berangkat duluan gitu. Nah, sedangkan kita ini mulai mengatur posisi lagi, karena kan laki-lakinya yang 4 berangkat duluan ya. Jadi harus ada yang mandu jalan sama untuk mengamankan di akhir barisan. Nah sedangkan ketuaku ini posisinya di barisan yang paling belakang, yang paling belakang. Kemudian mereka yang 4 ini udah jalan, kita masih mengondisikan teman-teman juga yang mulai sakit. Setelah itu kita mulai menyusul mereka. Kayaknya selang 10 menit waktu itu, nggak lama. Nah ketemu lagi sama teman-teman yang 4 ini. Mereka berhenti sambil sandaran gitu. Terus kan temanku ini ada yang tanya, loh apa kok saya nyampe di sini ae? Kayak gitu. Otomatis heran kan ya. Kemudian teman-temanku yang 4 ini bilang, loh mau lo nok sing nyeluk awake. Bingung dong. Ada yang manggil disuruh nunggu apa? Dipanggil namanya. Otomatis kalau dipanggil namanya dikira kan teman yang di belakang ya. Bingung kan. Loh, kayaknya nggak ada yang manggil dari rombongan yang banyak ini tadi ya, 12 orang. Katanya kayak suaranya ketuaku. Padahal ketuaku posisinya kan paling di belakang sendiri ya, paling belakang barisan. Kalau misalnya manggil pun otomatis anggota yang depan-depannya itu kan kedengaran dan menyalurkan suara itu kan. Gitu kan ya. Tapi nyatanya pada saat itu satu baris ini nggak ada yang manggil gitu loh, nama di antara 4 temanku yang ini. Nah kemudian temanku ini ada yang bilang, siapa sing manggil? Lah mau Dani ku manggil. Jadi nama ketuaku ini Dani ya. Dani ku manggil. Hah, Dani? Aku batin langsung. Dani baris yang paling belakang. Kayak nggak mungkin kalau misalnya manggil kayak gitu. Akhirnya Dani ini juga nyauti. Loh, siapa sing manggil? Ini kan. Teman-temanku yang 4 ini saling lihat-lihatan, beri kode sambil bingung. Siapa terus yang manggil awake? Gitu. Ya, itu sudah kondisi jam berapa belum tahu ya.
kira-kira? Saat itu sekitar jam setengah 12 malam. Setengah 12. Jam 12 malam gitu. Nah, wis mulai bingung, mulai panik juga lagi yang perempuan ini ya. Nah, kemudian akhirnya ketuaku ini menyarankan untuk kita berdoa bareng-bareng dulu. Gitu. Nah, memang pada awalnya ketika kita mau naik berangkat itu nggak berdoa Belum sih. sempat doa bersama, Belum sempat ya. berdoa. Karena saking senengnya ya, saking senengnya sama diburu jam itu tadi berangkatnya sore, jadi belum sempat berdoa. Nah, kemudian dipimpin sama ketuaku ini berdoa dan selesai, akhirnya kita melanjutkan perjalanan bersama-sama kembali. Lagi, ya. 18 orang ini bareng-bareng lagi. Masih lumayan cukup jauh waktu itu perjalanannya. Nah, kemudian waktu kalau nggak salah 1 jam sebelum nyampe Ranukumbolo, itu aku kayak dengar suara musik yang kenceng banget suaranya, tapi suaranya untungnya itu suara musik pop, bukan gamelan atau bukan. apa ya. Musik kayak biasa. musik. Iya. Nah, waktu kedengaran suara itu, aku langsung bilang ke temanku, "Loh, wis mau nyampe berarti ini, wis sudah deket. Lah ada suara musik ya," aku bilang gitu. Terus temanku nyauti, "Iya, berarti wis mau deket ini." Nah, Ketemu temanku peradaban gitu ya. ternyata Peradaban temanku juga peradaban. denger kayak gitu, dengar suara musik itu, bukan aku aja. Kukira udah deket, cuma sekitar 20 atau 15 menit aja. Soalnya waktu kita lewat itu juga udah mulai kelihatan airnya waktu di center itu. Dari jauh udah nampak gitu ya. Iya, di center, oh itu udah mulai kelihatan danaunya kayak gitu. Nah, tapi ternyata kok masih lama gitu loh perjalanannya. Kurang lebih ini 1 jam waktu itu. 1 jam dari suara musik itu terdengar dari sampai suara ke musik. lokasinya. Iya. Jadi sempat bingung juga waktu udah nyampe, tapi kalau perjalanannya kan nggak kerasa ya. Kok tiba-tiba udah mau sejam aja dari suara musik ke tempatnya ini, Tempat lokasi. gitu kan. Tapi di lokasi memang rame. Jam udah pada segitu. tidur semua. Lah iya kan udah jam. Iya, juga sempat bingung ya. Pada saat itu nyampe Ranukumbolo ini sekitar jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Ya sudah, kalaupun ada apa istilahnya para pendaki lain ya sudah mungkin tidur atau Iya. Jadi waktu pertama kali kita nyampe di bumi perkemahannya itu lumayan banyak sih memang. Nah, kemudian yang terbesit di pikiranku waktu itu, loh, orang-orang ini loh udah pada ngorok semua. Kalaupun ada yang masih melek, itu pun kan ngobrol-ngobrol kecil aja, nggak sampai yang memainkan musik dengan suara atau volume yang sangat keras kayak gitu. Maksud sih terus suara apa gitu kan? Ya udah, akhirnya kita mulai mempersiapkan tenda-tenda ini tadi ya. Jadi harusnya kan kita mendirikan 3 tenda waktu itu. Karena keadaan udah malam banget, ya udah tengah malam, akhirnya yang didirikan cuma 2 tenda. 1 tenda kecil untuk yang sakit, sama 1 tenda besar ini untuk bersama. Kayak gitu. Nah, jadi kita bagi tugas, ada yang mendirikan tenda sama ada yang masak. Kemudian ya udahlah, masak sambil ngobrol-ngobrol. Tapi waktu itu yang kedengaran musik itu aku cuma simpan sendiri, yang batin masuk sih malam-malam ada yang mainkan musik kayak gitu. Aku nggak berani cerita. Meskipun temanku juga ada yang dengar suara musik itu. Nah, setelah semua tenda udah siap, teman-teman yang sakit ini mulai dikondisikan untuk masuk ke tenda dulu yang kecil, kayak gitu. Nah, yang masak tetap masak, tenda besar ini kan udah jadi juga ya. Jadi yang cewek-cewek ini kayak pada rebutan nyari tempat ter-PW untuk tidur nanti ya. Dan tempat paling aman, paling di tengah-tengah, tidak di pinggir biasanya. Kayak gitu. Akhirnya ya udah rebutan, terutama aku. Nah, aku ini Mas posisinya nyari posisi yang paling pojok di ujung tidurnya. Ya enggak ke senggol-senggol gitu ya. Nah, akhirnya aku masang, udah tak kasih tanda sleeping bagku sama tasku di situ. Nah, disusul teman-temanku yang lain, yang cewek-cewek ya terutama ya. Mereka juga udah pada menggelar sleeping bagnya masing-masing. Ambil posisi ya. Iya, kalau cowok sih engko ae urusan buri gitu kan.
akhirnya kita udah masang ini tadi ya, posisi ter-PW, makanannya juga udah mulai jadi, udah mateng. Akhirnya kita memasukkan makanan ini ke dalam tenda yang besar. Tenda besar ditata. Kemudian teman-teman yang sakit ini cuma diantar gitu aja. Jadi tetap makan di situ. Makanya terpisah dari kita. Nah, kemudian sebelum kita makan ini, ketuaku ini memberikan sambutan ala-ala kayak gitu. Kayak selamat datang di Bolo kayak gitu ya. Mungkin untuk para pendaki-pendaki yang baru, istilahnya baru berkunjung ke sini mungkin ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita kan ambil posisi duduknya itu 2 soft berhadapan, gitu ya. 2 soft berhadapan. Berarti itu ya, Pak, menjelang dini hari itu ya. 2 soft berhadapan, kemudian tengah-tengah itu posisi ketuaku yang sedang memberikan sambutan itu. Nah, di tengah-tengah dia memberikan sambutan ini, aku ini secara nggak sengaja, entah kenapa juga aku nggak tahu, tiba-tiba aku ini berpaling ke sebelah kiriku, noleh gini. Nah, di sebelah kiriku ini, Mas, ada sosok yang aku nggak ngerti, matanya ini besar, merah, kemudian mulutnya ini lebar banget, giginya keluar. Itu sosok seperti wanita atau pria? Iya, seperti wanita, tapi wanita apa yang seperti itu? Nah, kemudian aku berpaling lagi untuk melihat ketuaku ini yang memberi sambutan, gitu kan. Setelah aku mendengarkan ketuaku memberi sambutan, aku masih agak gak percaya, siapa ya itu yang di sampingku. Aku noleh lagi ke sebelah kiriku. Aku noleh, kemudian sosok itu masih tetap dengan matanya yang besar, merah, mulutnya lebar sama giginya keluar. Kemudian aku mencoba mengingat-ingat, siapa ya tadi temanku yang di sebelah kiriku. Aku urutkan. Aku urutkan, semuanya ada lengkap. Nah, terus aku mikir, terus ini siapa? Kayak gitu. Itu sudah di dalam tenda padahal ya? Udah di dalam tenda. Waktu itu aku nggak kuat karena melihat sosok ini tadi. Akhirnya aku pamit ke temanku yang paling dekat sama aku di sebelah kiri ini tadi, karena aku kan posisinya paling pojok ya. Aku bilang ke temanku, aku nggak makan. Loh, nggak apa-apa, aku mau langsung tidur aja wes, karena aku nggak kuat. Di situ posisinya aku pengen pingsan, karena waktu itu penglihatanku udah mulai agak gelap kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku masuk ke dalam sleeping bagku, masang masker biar nggak dingin hidungnya ya. Kemudian aku juga nggak terasa waktu itu, tiba-tiba aku udah tidur aja. Antara pingsan, capek, pingsan, dan juga mungkin shock ya? Iya, aku nggak tahu, tiba-tiba udah tidur aja dan bangun itu udah sekitar jam 6 pagi. Matahari kan udah terik ya, udah mulai panas ya, kayak gitu. Nah, paginya aku masuk angin karena malamnya nggak makan ini tadi kan ya. Paginya aku masuk angin, ya udah aku minum dulu obat untuk masuk angin ini tadi, sama makan roti. Setelah itu kita melanjutkan aktivitas yang lainnya, foto-foto gitu ya. Foto-foto, setelah puas foto-foto di dekat Ranukumbolo, kemudian di Tanjakan Cinta, akhirnya kita bersiap-siap untuk pulang. Waktu itu sekitar pukul 10 siang. Nah, selama kita proses foto-foto itu, kejadian semalam itu masih belum ada yang tahu. Tak simpan sendiri. Iya, kan langsung tidur itu ya. Tak simpan sendiri sampai paginya pun aku belum cerita ke teman-teman dekatku atau siapapun. Tak simpan sendiri. Oke. Setelah semuanya selesai, kegiatan selesai, kita prepare pulang kan ya. Nah, waktu itu perjalanan agak terasa cepat daripada sebelumnya berangkatnya. Iya, biasanya gitu ya. Iya, biasanya kan memang seperti itu. Nah, kita jalannya juga lumayan cepat karena kan sinar matahari ya. Karena sudah terang tanah kayak gitu. Nah, waktu pulang ini kan melalui jalan yang ekstrim kayak gitu ya. Jadi waktu malam itu kita kan nggak tahu jalannya seperti apa. Waktu pulang ini, ternyata semalam kita lewat jalan yang seperti ini ya. Baru sadar ya. Nggak kelihatan juga. Jadi ada jalur yang waktu itu memang mepet banget sama jurangnya. Jurang. Ada yang jalan setapak. Memang waktu itu kita
sempet jalan bergantian, satu orang jalan gantian, bergiliran gitu nggak ya. bisa langsung bareng-bareng kayak gitu, dan itu pun harus dibantu sama tangan temennya kayak gitu, untuk yang megangin. Nah akhirnya kita udah sampai di tempat registrasi tadi ya. Oh, yang mungkin kendaraan di situ juga. Tempat registrasi ini kita izin dulu, kita ngecek anggota semuanya lengkap, alhamdulillah lengkap, sama barang-barang semuanya udah dicek. Nah di tengah-tengah perjalanan ini, habis ngecek ini, ketuaku bilang ke aku, loh nanti pulangnya kamu sama aku aja ya, bonceng naik motor gitu. Nah padahal kan sebelumnya yang cewek-cewek ini kan Naik jeep semuanya gitu kan ya. Aku sebenarnya sempet juga mikir sih, malah kok gitu kan ya. Tapi ku iyakan, iya aku bilang gitu. Nah kemudian akhirnya yang perempuan semuanya naik jeep, aku bonceng sama ketuaku. Di tengah-tengah perjalanan ini ketuaku bilang, loh semalam aku melihat sosok di sampingmu. Aku langsung kaget, aduh sosok yang kulihat semalam ini apa bukan gitu kan. Aku dengarkan dulu cerita dia. Kemudian dia bilang sosoknya mbak-mbak gitu kan. Oh berarti yang kemungkinan ya yang di sebelah Iya, itu ya. sama berarti. Aku kan lihatnya kayak mbak-mbak tapi nggak bisa mendefinisikan itu mbak-mbak seperti apa. Karena sebelumnya aku juga belum pernah lihat gitu kan. Akhirnya aku juga membalas pertanyaan dia. Aku semalam melihat juga sih sosok, tapi aku nggak tahu itu entah sosok apa. Matanya besar, merah, mulutnya lebar sama giginya keluar. Itu di sampingku pas sebelah kiri. Aku bilangnya seperti itu. Aku memang nggak cerita ke siapa-siapa karena takutnya aku halusinasi atau gimana, kecapean atau apa gitu kan. Nah ternyata aku lihat 2 kali itu memang masih ada makhluk itu, masih ada makhluk itu. Kemudian temanku ini, ketuaku bilang, tapi aku lihat sosoknya ini di sebelah kananmu, bukan yang di sebelah kiriku. Jadi 2 sosok mbak-mbak di antara kanan dan kiriku, tapi waktu itu yang kulihat yang kiri. sebelah kiri. Temanku melihatnya yang sebelah kanan. Aku antara takut, nggak percaya, ya apa ya, bingung juga. Aduh, kenapa kok sampai kayak gitu kan ya. Akhirnya aku bilang, loh masa sih? Iya. Temanku juga bilang, kayak aku sebenarnya mau cerita semalam itu juga takut. Nah apalagi kamu tiba-tiba langsung pamit tidur, nggak bilang dulu gitu kan. Nah jadi aku nggak cerita ke siapa aja, takutnya nanti tambah panik yang lainnya. Panik di dalam tenda ini, apalagi kan jumlahnya banyak ya yang di tenda besar ini. Makanya aku berniat untuk pulang ini bonceng kamu. Kamu nggak aku suruh naik jeep biar kamu ini tahu ini. Sambil cerita itu tadi ya, karena kalau diceritakan di jeep malah teman-temannya malah semua nanti ya. Iya, takut semua kayak gitu. Nah jadi dari situ perjalanan itu kan waktu itu hutan-hutan juga ya. Jadi masih agak, aduh gak apa-apa kali ini, di belakang ini nggak ada apa-apa Masih gitu merinding kan. Akhirnya sampai di persewaan jeep ini tadi kan. Persewaan jeep semuanya turun, aku juga ganti boncengan sama temanku sampai akhirnya di kos. Jadi di kos ini aku nyampainya sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Waktu itu temenku yang satu pendakian ini tadi kan ada yang ikut aku pulang ya. Ikut aku pulang ke kos. Nah waktu itu dia mulai tak ceritain kalau misalnya aku melihat sosok seperti itu. Nah tapi dia kan nggak tahu kan posisinya, karena dia nggak melihat. Kemudian ku ceritakan juga kalau ketuaku ini juga melihatnya. Nah ternyata temanku bilang gini, mungkin waktu itu pas pendakian kamu halangan. Bilangnya kayak gitu. Iya, biasanya. Memang iya mas. Jadi waktu itu aku pas mendaki ini lagi halangan kan ya. Nah sebelum tidur aku ini ke kamar mandi dulu. Nah ke kamar mandinya ini kan
sebenarnya jauh banget ya posisinya. Tapi di situ kayak ada bangunan, nggak tahu bangunan apa, kayaknya dulu digunakan untuk kamar mandi kecil gitu. Tapi udah nggak digunakan waktu itu. Kayak apa sudah ditinggalkan gitu ya. Karena di situ udah banyak sampah-sampah sama tanah-tanah. Nah aku pipis di situ. Tapi sebelumnya aku udah permisi dulu padahal untuk pipis di situ. Nah aku sih mikirnya dari situ ya. Apa karena itu bisa sampai terjadi demikian? Iya, mbaknya yang ikut di aku ini. Nah kayak gitu ceritanya. Jadi sampai sekarang kalau mau diajak ndaki ini aku mikir-mikir dulu. Pengen sih untuk ndaki lagi, tapi menyiapkan mental dulu ya. Iya, karena sebelumnya memang aku nggak pernah sama sekali bertemu makhluk yang begituan. Kalaupun melihat itu hanya sekelebat bayangan hitam. Atau mungkin gitu suara atau apa gitu ya. Gitu. Kalau gitu kan udah biasa ya. Iya. Jadi mungkin Pak Jack ya, kalau mungkin teman-teman pendakian itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ya mungkin ada semacam pantangan atau hal-hal yang memang tidak lazim jangan dilakukan lah, misalkan mengambil benda, memindahkan benda. Termasuk ya mungkin kalau teman-teman tadi lupa berdoa sebelum aktivitas, itu juga suatu hal yang kelihatannya sederhana, tapi mungkin kalau kita kegiatan pendakian memang benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Ya apalagi kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, di gunung itu kan masih banyak menyimpan misteri. Betul. Jadi kita juga harus hati-hati juga kan. Iya, jadi misteri, terus juga ya belum terjamah atau mungkin bukan area aktivitas normal manusia. Nah, seperti dan yang pasti itu adalah rumah bagi banyak makhluk lain selain kita. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mbak Klo atas ceritanya dan waktunya sharing dengan kita Misteri Zone. Betul. Istimewa sekali ya, kita juga sempat. Aduh, seru. Oke sobat, kalau kalian punya kisah menarik, punya kisah horor, punya kisah misteri, bisa berbagi dengan kita di Misteri Zone. Link ada di deskripsi dan jangan lupa ikuti Instagram kami di Misteri Zone. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.